Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hana Afifa dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran. Untuk pertemuan ke-8 atau chapter A kali ini kita akan membahas tentang Products, Services, and Brands Building Customer Value. Apa saja yang akan kita bahas di bab ini, yaitu topik outline-nya, what is product, apa itu produk, kemudian keputusan produk dan jasa, branding strategy, building strong brands, dan juga services marketing. Apa sih produk gitu kan? Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan di pasar untuk menarik perhatian, juga untuk dimiliki, juga untuk digunakan atau dikonsumsi, yang mana dapat memenuhi atau memuaskan kebutuhan dan keinginan seseorang. Nah, jasa itu apa? Jasa sama seperti produk, cuman kalau jasa itu tidak bisa dimiliki. Jadi, kalau produk kita beli itu ada pindah tangan namanya pindah tangan kepemilikan. Tapi kalau jasa kita bayar, kita beli, tapi tidak ada pindah tangan kepemilikan, itu bedanya. Nah, kemudian kalau experiences atau pengalaman itu apa? Pengalaman itu merepresentasikan atau mewakili manfaat apa yang kita dapatkan dari produk dan jasa yang dibeli oleh kita. Kemudian produk itu ada diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ada consumer products atau produk konsumen atau produk konsumsi, dan juga industrial products, yaitu produk industri. Nah, produk konsumen atau produk konsumer atau konsumsi yaitu produk dan jasa untuk konsumsi pribadi. Nah, produk juga dapat diklasifikasikan menurut bagaimana cara konsumen membelinya, yaitu ada convenience product, ada shopping products, produk-produk belanja, ada specialty products, produk khusus, dan ada unsold produk atau produk yang tidak atau belum dibeli. Nah, convenience product itu apa sih? Convenience product adalah produk konsumsi dan jasa yang biasanya dibeli oleh konsumen atau pelanggan secara rutin atau sering dan secara segera, dan dengan sedikit perbandingan dan usaha pembelian. Contoh misalkan kamu pengen beli makanan fast food gitu kan, pengen beli garam, gula, deterjen, sabun, koran, permen, kan nggak butuh usaha yang keras untuk membanding-bandingkan antara ini sama itu. Mau beli garam misalkan, aduh garam merek apa ya, kan kamu harus searching dulu kan. Rata-rata tidak dengan too much efforts gitu. Jadi hanya karena secara rutin, segera, dan dengan sedikit perbandingan dan usaha pembelian. Jadi contohnya beli koran, permen, fast food, garam, gula, deterjen, apalagi pasta gigi biasanya kan. Nah, itu contohnya. Kemudian ada shopping products atau produk-produk belanja, yaitu produk konsumsi ataupun jasa yang konsumen atau pelanggan secara hati-hati membandingkannya atas kecocokannya, kualitasnya, dan juga stylenya menurut pelanggan. Contoh misalkan kita pengen beli furnitur, ya kan, furniture, mobil, perabotan rumah. Nah, itu kita akan membandingkan antara satu dengan lainnya atas kecocokan apa, kecocokan fungsinya, untuk kita butuhnya apa, kemudian kualitasnya, dan juga stylenya. Kemudian ada specialty products atau produk khusus, yaitu produk atau jasa konsumsi dengan karakteristik yang khas atau identifikasi merek yang mana konsumen-konsumen tertentu mau untuk membeli produk atau jasa tersebut dengan usaha yang lebih. Contoh misalkan jasa medis, dokter umum, dokter spesialis, dokter kecantikan. Kalau kita pengen ini ya, mempercantik diri, misalkan kita ke jasa kayak klinik kecantikan itu kan, kita membanding-bandingkan ini sama itu, bagusan mana sih, kita harus tanya-tanya ke sana kemari gitu kan butuh usaha yang lebih. Kemudian baju-baju desainer contohnya itu kan specialty product, tidak hanya baju umum tapi baju khusus desainer. Contoh misalkan bajunya Ivan Gunawan, bajunya Dian Pelangi, dan kawan-kawannya, dan yang lainnya. Nah, karena saking kepengennya, mungkin juga mengikuti kelas sosial ya kan, kalau pakai baju desainer tuh mungkin harga dirinya lebih gitu kan, lebih meningkat, atau kelas sosialnya lebih meningkat. Nah, jadi dibela-belain untuk mengeluarkan uang yang lebih, misalkan 10 juta hanya untuk membeli satu baju. Nah, kemudian contoh lagi specialty product yaitu high-end electronics. Ada elektronik yang high-end ya, contoh misalkan beli laptop gaming yang harganya mungkin bisa 50 juta ke atas ya kan. Nah, itu termasuk specialty product. Kemudian unsold product. Unsold product ini adalah produk-produk konsumsi yang mana konsumen itu
bisa sudah tahu, bisa jadi juga tidak tahu mengenai produk tersebut. Akan tetapi walaupun tahu, biasanya tidak ada hasrat ingin membeli. Contoh misalkan asuransi jiwa, jasa pemakaman, ya kan, donor darah gitu dan lain-lain, itu ansoh produk. Jadi contoh asuransi jiwa, kamu sudah tahu misalnya ada asuransi jiwa, keuntungannya ini, kelebihannya ini, tapi walaupun kamu tahu, kamu tidak ada hasrat untuk ingin membeli. Atau mungkin juga ada konsumen yang tidak tahu tentang asuransi jiwa, jadinya tidak beli. Nah, jasa pemakaman juga, misalkan kamu bayar sudah menyewa jasa pemakaman, nanti misalnya kalau anggota keluarga meninggal, sudah ada yang memandikan, yang menyolati dan segala macam sampai menguburkan, yaitu kamu menyewa jasa pemakaman tersebut. Mungkin ada yang tidak tahu tentang jasa pemakaman, mungkin juga ada yang tahu. Jadi yang tidak tahu juga tidak menggunakan jasa pemakaman, yang tahu mungkin tidak menggunakan karena memang tidak ada hasrat ingin menyewa jasa pemakaman tersebut. Gitu. Nah, tadi sudah dijelaskan, diklasifikasikan produk ada dua, produk consumer dan juga produk industri. Nah, tadi sudah dijelaskan produk consumer, ya kan, bisa diklasifikasikan menurut bagaimana cara konsumen membelinya. Ada 4 tadi kan. Nah, tadi sudah dibahas. Nah, sekarang kita akan bahas jenis produk yang kedua, yaitu produk industri. Nah, produk industri ini adalah apa sih? Produk-produk yang dibeli untuk diolah lebih lanjut atau untuk digunakan dalam suatu bisnis atau organisasi. Jadi bukan konsumsi pribadi, tapi dibeli untuk proses selanjutnya di sebuah bisnis atau perusahaan biasanya. Jadi konsumen produk industri itu adalah organisasi atau bisnis. Nah, produk industri bisa diklasifikasikan menurut tujuan pembeliannya, yaitu ada material dan spare part atau parts, ya, ada capital, ada material mentah atau raw materials. Nah, capital item ini apa sih? Capital items adalah produk industri yang membantu proses produksi atau operasional si pembelinya. Si pembelinya siapa? Bukan individual, ya, si pembelinya adalah perusahaan. Jadi, item-item capital ini membantu proses produksi atau operasional suatu perusahaan pembeli. Nah, kalau material dan parts itu termasuk bahan-bahan mentah dan material-material pabrik yang biasanya dijual langsung kepada pengguna industri atau pembisnis industri. Nah, sedangkan supplies and services, supply dan service atau jasa adalah termasuk supply operasi, kemudian item-item reparasi, item-item pemeliharaan, dan jasa bisnis. Nah, sekarang kita akan bahas tentang organizations, persons, places, and ideas. Jadi, organizations marketing ini apa sih? Pemasaran perusahaan terdiri dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan, create, maintain, menjaga, or change attitudes and behavior, atau mengubah sikap dan perilaku dari target konsumen terhadap perusahaan. Saya ulangi, pemasaran perusahaan adalah terdiri dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan, menjaga, atau mengubah sikap dan perilaku dari target konsumen terhadap perusahaan. Kalau person marketing atau pemasaran perseorangan, yaitu terdiri dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan, menjaga, atau mengubah sikap dan perilaku dari target konsumen terhadap orang tertentu. Beda tadi, ya, kalau organization marketing jadi mengubah, menciptakan, menjaga, atau mengubah sikap dan perilaku dari target konsumen terhadap suatu organisasi atau perusahaan, sedangkan person marketing yaitu menciptakan, menjaga, atau mengubah sikap dan perilaku dari target konsumen terhadap perorangan atau orang tertentu. Kemudian ada lagi namanya place marketing dan social marketing. Place marketing itu apa sih? Atau pemasaran tempat, yaitu terdiri dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan, menjaga, atau mengubah sikap dan perilaku dari target konsumen terhadap tempat-tempat tertentu. Ya kan, bedanya cuman tadi mengubah sikap perilaku konsumen terhadap perusahaan, mengubah perilaku sikap konsumen terhadap perseorangan. Nah, place marketing mengubah sikap perilaku konsumen terhadap tempat-tempat tertentu. Nah, kalau social marketing atau pemasaran sosial adalah penggunaan konsep atau alat-alat pemasaran komersil yang didesain untuk mempengaruhi perilaku seseorang untuk memperbaiki perilakunya terhadap lingkungan masyarakat sekitar. Nah, ada istilah product attributes. Product attributes ini apa sih? Yaitu sekumpulan manfaat dari produk atau jasa seperti ada kualitas, ada fitur-fitur, ada style, dan juga desain produk. Nah, kalau kualitas produk itu apa? Nah, kualitas produk itu di sini ada dua. Di dalamnya ada tingkatan atau level dan konsistensi. Jadi, di produk quality ada namanya quality level, ada namanya conformance quality. Quality level atau tingkatan kualitas adalah tingkatan kualitas yang
apa ya, namanya tingkatan kualitas yang mendukung posisi suatu produk kualitasnya sampai mana sih. Nah, kalau conformance quality atau kualitas kesesuaian, jadi conformance ini kesesuaian produk, jadi adalah apa, kebebasan produk dari cacat dan konsistensinya atau konsistensi produk tersebut dalam memberikan tingkat kinerja yang ditargetkan oleh perusahaan terhadap produk tersebut. Kemudian ada fitur produk atau product features, ya kan? Fitur produk adalah sesuatu hal yang kompetitif di dalam produk untuk membedakan suatu atau sebuah produk dari kompetitornya. Itu fitur produknya. Fitur produk ini dinilai berdasarkan perbandingan antara nilai-nilai atau manfaat-manfaat yang didapatkan oleh konsumen dengan harga yang dibanderol oleh perusahaan. Jadi perbandingan berdasarkan manfaat dan juga harganya. Kira-kira seperti apa? Nah, jadi tadi fitur produk itu adalah apa, hal-hal yang kompetitif dalam produk tersebut yang bisa membedakan antara produk itu dengan produk kompetitornya, dan itu dinilai dari perbandingan antara manfaat produk tersebut versus harga yang dibanderol oleh perusahaan. Kemudian kalau style itu apa sih? Style itu menggambarkan tampilan luar produk lah. Nah, sedangkan desain itu berkontribusi terhadap kegunaan produk itu sebanding dengan bagusnya desain produk tersebut. Jadi kalau ada desainnya, misalnya ada produk yang desainnya bagus banget ya kan, desainnya bagus banget, tapi ternyata manfaatnya tidak sebagus desainnya, jangan sampai. Jadi kalau memang desainnya bagus, ya sebisa mungkin manfaatnya itu yang kita dapatkan atau yang konsumen dapatkan itu sesuai dengan bagusnya desain produk tersebut. Nah, ada istilah brand. Brand is the name, term, sign, or design. Jadi, brand itu adalah bisa nama, istilah, atau desain, atau kombinasi antar ketiganya yang mengidentifikasikan si pembuat atau si penjual produk jasa tersebut. Nah, brand equity adalah efek pembeda dari yang brand tersebut punyai gitu. Jadi, yang ada di dalam pikiran konsumen atau pelanggan sebagai respon atas pemasaran produk dan produk itu sendiri. Jadi, brand equity yaitu efek pembedanya, efek pembeda dari brand tersebut punyai lah ya, apa yang membedakan gitu dengan brand-brand yang lainnya, dan perbedaan tersebut biasanya ada di dalam pikiran konsumen bisa membedakan, oh brand ini tuh bedanya dia tuh gini, ada brand equity namanya. Kemudian ada istilah packaging dan labels. Packaging atau kemasan yaitu meliputi mendesain dan memproduksi bungkus dari suatu produk. Kalau label yaitu mengidentifikasikan produk atau brand, menggambarkan atribut-atributnya dan memberikan suatu promosi. Nah, di dalam produk juga ada istilah product line, yaitu sekumpulan produk yang mempunyai hubungan dekat dikarenakan fungsinya memang serupa atau mirip. Juga dijual kepada grup atau target konsumen yang sama, dan juga dipasarkan dengan cara, tipe, dan tempat pemasaran yang sama, dan mempunyai rentang harga yang sama. Gitu. Ada namanya product line length atau panjangnya product line, yaitu jumlah item dalam product line tersebut. Jadi ada line stretching, ada line filling. Nanti setelah ini ada gambar. Kemudian ada namanya product mix, yaitu terdiri dari semua produk dan item yang penjual tertentu menawarkan untuk dijual. Nah, contoh ini gambarnya ada product line, a group of closely related product. Jadi product line ini produk-produk yang mempunyai fungsi yang serupa, kemudian cara pemasarannya sama, tempat pemasarannya sama, target konsumennya sama, atau di dalam rentang harga yang sama. Contoh di sini ada gambar minuman ya. Jadi mungkin minuman yang ini jeruk, anggur, apa segala macam, itu produk line karena apa? Fungsinya sama-sama menyembuhkan dahaga, rentang harganya sama, pemasarannya sama, cara pemasarannya sama, tempat dipasarkannya pun sama. Ini di Alfamart pun ketemu ya kan, ketemu yang oranye, yang ungu, yang biru, ketemu semua ya kan. Terus kemudian target konsumennya pun sama. Nah, product mix yaitu include all the products sold by the company. Jadi termasuk semua produk-produk yang dijual oleh perusahaan. Satu perusahaan menjual sekian banyak produk, itu namanya produk mix. Contoh misalnya Coca-Cola. Perusahaan Coca-Cola kan nggak cuma jual Coca-Cola, tapi ada Coca-Cola, Fanta, Pepsi. Nah, itu produk mix, di mana produk mix adalah semua produk yang dijual oleh satu perusahaan. Kemudian
product mix with. Jadi number of product lines a company offers. Jadi di dalamnya ada misalkan sup, saus, frozen beverage itu kan. Jadi contoh misalkan produk apa, Nestle gitu kan. Nestle kan nggak cuma jual susu, ya kan, dia ada jual susu, dia ada jual dan lain macam sebagainya gitu kan. Atau Unilever. Nah, product mix with, jadi contoh Unilever tuh jual apa aja, banyak, kebutuhan mandi, ya kan, kecantikan, ya kan. Nah, kemudian ada product line depth, yaitu number of product items in a product line. Jadi ada contoh misalkan Unilever jual kebutuhan mandi, dalamnya ada apa, pasta gigi, ada sabun, ada sampo, dalamnya lagi ada apa lagi, sampo pun macam-macam, ada sampo A, B, C gitu kan, dalam satu perusahaan gitu. Nah, sekarang kita membahas tentang branding strategy atau building strong brands. Jadi branding strategy membangun sebuah brand yang kuat. Brand itu apa sih? Brand merepresentasikan atau mewakili sebuah produk dan performanya. Nah, hal tersebut adalah janji perusahaan untuk memberikan fitur-fitur spesifik, manfaat-manfaat, layanan-layanan, dan pengalaman-pengalaman yang konsisten dari suatu produk kepada pembelinya. Brand strategy decision includes, termasuk di dalamnya ada product attributes, ada product benefits, manfaat-manfaat produk, ada juga product beliefs and value, yaitu nilai dan kepercayaan produk. Nah, kalau kita ingin membuat sebuah brand atau merek, ya kita harus tahu manfaat dan kualitasnya itu apa. Ya kan, manfaat kualitas dari brand, produk dalam brand tersebut itu apa. Kemudian sebisa mungkin mudah diucapkan, kemudian mudah disadari oleh orang. Jadi orang tuh langsung ngeh gitu kan, terus kemudian mudah diingat. Kemudian kalau harus beda dari yang lain, ya kan, nggak boleh sama lah gitu. Kalau bisa jangan sampai beda, cuma beda warna, ya kan, jangan sampai kamu mau udah ada brand Apple misalkan dengan gambarnya Apple kerowak kan, Apple udah digigit, warnanya hitam misalkan, atau gigitnya di kanan, terus kamu bikin produk brand logonya sama kayak Apple cuma kerowaknya di kiri gitu. Contoh itu seperti itu, tapi itu contoh aja. Kemudian dapat dipanjangkan, maksudnya ada kepanjangannya gitu, dapat didefinisikan lah ceritanya, bahwa contoh Apple ini definisinya apa sih, ya kan seperti itu. Terus kemudian dapat diterjemahkan ke dalam ekonomi global, dapat diregistrasikan dan juga dilindungi hukum. Nah, brand sponsorship kaitannya dengan brand itu juga ada namanya public brand, ada brand pribadi, ada license brand atau lisensi brand, ada co-brand, ini bisa dicari di Google nanti. Nah, tadi kita bahas produk, sekarang kita bahas jasa. Nah, tipe-tipe industri layanan pada bisnis jasa itu ada jenis jasa di pemerintahan, ada swasta NGO, ada juga jasa layanan bisnis. Ini tipe-tipe of service industry, ini tipe-tipe industri jasa. Ada pemerintahan, swasta NGO, ada jasa layanan bisnis. Kemudian ada marketing strategies for service firms, jadi strategi pemasaran untuk industri atau bisnis jasa, yaitu bisnis jasa memerlukan lebih banyak atau tambahan strategi, ya pasti gitu kan, karena jasa ini nggak kelihatan sih ya. Kalau produk kan kelihatan bisa ini, tapi kalau jasa kan nggak kelihatan. Nah, kemudian rantai keuntungan atau service profit chain, itu menghubungkan antara pegawai dengan kepuasan pelanggan. Kemudian ada internal marketing atau pemasaran internal, yaitu berarti apa? Bahwa perusahaan jasa harus dan memotivasi pegawai-pegawainya untuk bekerja secara tim agar terciptanya kepuasan pelanggan. Nah, kalau pemasaran interaktif ini apa? Berarti bahwa kualitas layanan sangat bergantung kepada kualitas interaksi antara penjual atau pemberi jasa dengan pembeli jasa selama pelayanan berlangsung. Nah, di dalamnya termasuk kualitas layanan, terus keunikan atau perbedaan pelayanan antara pelayanan itu dengan pelayanan kompetitor, kemudian kecakapan pelayanan. Kemudian ada namanya kualitas layanan internal juga. Kemudian kepuasan dan kecakapan layanan internal, layanan dari pegawai. Kemudian ada nilai layanan yang lebih besar, itu harus ada. Kalau produk kan karena kita misalkan pelayanannya biasa tapi produknya bagus kan kita bisa beli lagi. Tapi kalau bisnis jasa kita tidak bisa memisahkan antara jasa itu sendiri dengan pelayanan kita terhadap konsumen terkait dengan jasa tersebut. Kemudian kepuasan dan kesehatan pelanggan itu sangat penting dalam di produk pun penting, ya kan, tapi di jasa itu lebih harus banyak effortnya, harus banyak usahanya. Kemudian
juga menawarkan keuntungan layanan kesehatan dan pertumbuhan atau misalkan garansi lah. Jadi garansi nggak cuma ada di produk, tapi di bisnis jasa atau bisnis layanan juga harus ada garansinya. Contoh misalkan kayak servis laptop ya kan, ini ada garansi 1 bulan, garansi 2 bulan setelah servis, macam-macam. Nah, tadi dibahas juga ada perbedaan pelayanan. Jadi ini juga penting ya, manage perbedaan pelayanan antara pelayanan di tempat kita dengan pelayanan di tempat kompetitor. Karena apa? Perbedaan pelayanan tersebut dapat menciptakan sebuah manfaat yang kompetitif dari penawaran, pelayanan, dan image dari jasa itu sendiri. Nah, memanage kualitas layanan menjadikan suatu manfaat yang kompetitif dengan memberikan pelayanan dengan kualitas yang sangat baik secara konsisten daripada kompetitor. Kemudian, kualitas layanan selalu bervariasi bergantung kepada interaksi antara pegawai dan pelanggan. Karena apa? Kita interaksi terhadap seseorang satu dengan orang lain kan pasti beda. Nah, jadi ini kualitas layanan itu memang bervariasi tergantung dengan siapa kita bertatap muka, siapa yang kita layani gitu. Nah, memanage kualitas layanan itu menjadi penting. Jadi kita harus melayaninya secara sangat baik dan konsisten terhadap daripada kompetitor kita. Nah, bagaimana memanage kecakapan layanan? Nah, memanage kecakapan layanan ini bergantung kepada strategi pemasaran juga. Nah, di dalamnya termasuk bagaimana cara perusahaan atau bagaimana cara bos tersebut merekrut dan juga memberikan training pemasaran kepada pegawai serta kuantitas dan kualitas dalam strategi pemasaran. Nah, mungkin itu saja untuk bab 8 kali ini kita membahas tentang produk, service, dan brand untuk building customer value. Nah, nanti kita ketemu lagi di minggu depan di bab 9. Terima kasih. Kalau ada hal-hal yang mungkin belum kurang ngeh dari penjelasan saya, bisa dibaca sendiri di Google atau di Google bisa dicari ya kan, bisa dibaca atau bisa cari di YouTube orang lain yang membahas juga tentang produk, services and brands, karena memang belajar itu lebih mudah ketika kita mendengarkan juga melihat ya kan. Nah, seperti di kelas kita bisa mendengarkan juga melihat guru atau dosen kita menerangkan. Nah, cara lain itu di YouTube. Di YouTube itu juga kita bisa mendengarkan, bisa melihat, ada kita cari aja video yang interaktif yang biasanya dia atau yang menarik ya, ada gambar-gambarnya seperti itu. Itu menurut saya itu lebih memberikan pemahaman yang lebih untuk kalian apabila penjelasan saya kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.